Mayang, lu tuh masih muda, lo better jaga deh attitude lo harus berperilaku baik, karena apa, bisa jadi lo juga lagi dilihat nih sama brand-brand atau enggak para orang yang mau endorse lu, tapi dia ngeliat tingkah lu, etika lu, jadinya jadi ragu. Hola netizen yang tercinta. Rupanya hubungan Mayang dan Fuji belum juga membaik. Putri Dodi Sudrajat itu kerap menyindir seterunya. Mayang diduga baru-baru ini menyindir Fuji pada saat melakukan siaran langsung. Mayang menyinggung seseorang yang setiap live kerap dibully maghrib. Sontak banyak yang mengira sindiran Mayang ditujukan untuk Fuji. Diduga sosok yang Mayang sindir adalah Fuji, karena Fuji memang kerap dibully maghrib oleh netizen yang berbakti. Meskipun disindir, Fuji tampak tidak pernah menggubris Mayang. Mayang seperti diacuhkan oleh Fuji yang memilih menyibukkan dirinya sendiri. Mayang dianggap netizen yang budiman sudah lama sangat iri dengan kesuksesan dari Fuji. Fuji pun semakin laris manis dengan banyaknya tawaran pekerjaan, iklan, dan endorse. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue sih yakin banget sebenarnya orang-orang yang menghina, yang ngatain Fuji aura maghrib, kulit gelap, itu sebenarnya mereka tidak benar-benar menghina. Mereka juga tahu kalau Fuji itu cantik. Cuma mereka ini sebenarnya ingin menjatuhkan mentalnya Fuji aja, karena ada beberapa orang yang nggak suka ngelihat Fuji ini berada di popularitasnya sekarang. Jadi dia ini melakukan berbagai macam cara biar supaya Fujinya down dan pokoknya dia tuh nggak sampai main sosial media lagi. Nah, sekarang tergantung sama ayangnya. Kalau ayangnya kuat untuk hinaan itu bakal hilang sih lambat laun. Tapi kalau misalkan ayang terlalu memikirkan kata-kata mereka, itu malah bakal jadi penyakit untuk ayangnya. Makanya sebenarnya aku udah DM Fuji, cuman belum kebuka. Jadi aku DM dia dari TikTok. Aku kasih semangat biar dia itu nggak terlalu memikirkan apa kata netizen lah. Haters itu adalah fans yang tertunda. Mereka itu sebenarnya fans senang karena apa? Mereka tuh lebih memerhatikan Fuji secara detail daripada fans itu sendiri. Untuk yang aku nggak bosan-bosan mengingatkan supaya jangan putus asa, jangan down dengan perkataan mereka itu, karena kau itu cantik asli. Nggak tahu kenapa nggak ngebosenin ngeliat wajah ayang itu, nggak ngebosenin banget, happy bawaannya kalau ngeliat wajah ayang itu. Ayang nggak perlu insecure, ayang itu udah cantik. Pokoknya kalau mau disandingin dengan siapapun nggak kebanting. Kalau perkataan orang yang benci ayang dengerin, itu bakal jadi itu tadi penyakit. Intinya ayang jangan dengerin itulah, buang yang buruknya, ambil yang baik. Mayang ngata-ngatain Fuji maghrib. Mayang, lu juga punya masa lalu. Lu punya masa lalu di mana lu tidak secantik sekarang. Jadi jangan mentang-mentang lu sekarang sudah cantik, lantas lu bisa ngata-ngatain orang maghrib. Apalagi yang lu kata-katain itu Fuji. Lu lagi kerja juga bisa-bisanya lu selipin sindiran-sindiran untuk Fuji. Aduh, bukannya lu lakuin kerjaan lu dengan baik dan benar supaya menjadi hasil yang berkah, malah lu campur-campuri hal-hal yang gak baik. Jujur itu norak, Mayang. Asli, itu norak. Fujinya sendiri pun belum pernah ngejulitin lu di setiap live dia. Gue sebagai calon suami Fuji ngerasa sedikit terganggu dengan apa yang lu udah lu ucapin itu. Oke, fine. Orang lain yang hina Fuji, itu mah it's okay lah, gak apa-apa orang lain. Tapi ini lu. Kita semua tahu, Mayang, Fuji itu anti Gala. Dan Gala itu ponakan elu. Orang yang lu kata-katain maghrib itu sudah banyak berkorban demi memprioritaskan kebutuhan Gala. Sedangkan lu apa? Lu apa yang udah lakuin untuk Gala? Gua tanya. Jangan jadi orang problematik, Mayang. Gak baik. Masa dari pertama kemunculan lu sampai sekarang lu gak ada sedikit kayak ngelakuin hal positif? Gua kasih contoh lah. Dari circle lu, Ibu Owner Loli Kape. Beliau mampu mengubah pandangan negatif orang terhadap beliau menjadi positif dengan bakat beliau menghibur, bernyanyi. Kenapa lu nggak ambil contoh dari situ? Ini lu malah fokus ngikutin jejak bapak lu yang suka julid ke orang, terutama keluarga Haji Faisal dan Fuji. Mau sampai kapan, Mayang? Gue inget banget dulu waktu pengajian almarhumah Vanessa.
bapak lu nyusun konsep yang sangat mind blowing banget itu. Dimana di pengajian itu bapak lu nyiapin video, bukan Bibi sama Faisal, melainkan Vanessa sama Bambang. Padahal kalau kita udah meninggal ya, sebisa mungkin kita menutupi aib. Ini mah enggak, bapak lu malah ngebuka aib. Gue nggak tahu untuk apa keuntungannya. Betapa kontroversialnya bapak lu Mayang. Jadi lu jangan ikutin itu. Bahkan Gala juga sempat dirubah namanya. Dan di dalam pengajian itu, Bibi tidak diikut sertakan namanya. Seproblematik itukah bapak lu Mayang yang mau lu ikutin? Lu bisa berdiri sendiri Mayang. Lu bisa terkenal. Soalnya lu udah punya bakat. Main musik bisa, nyanyi bisa. Kenapa lu nggak ngembangin bakat itu? Sangat disayangkan. Oke lah, kalau memang kau nggak mau ngembangin bakat lu, kau nggak mau ngembangin bakat lu yang itu ya, oke. Lu sekarang maunya kayak ngendorse kerja. Ya udah, kerja yang baik, jangan nyindir-nyindir Puji. Sayang udah cantik, aduh. Ya udahlah, sekian aja lah dari saya sebagai calon suami Puji, nasihatin elu. Ya mudah-mudahan elunya nyampe lah, kedenger. Mudah-mudahan, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Sekian dulu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jelas ya, kalau orang-orang yang suka hate comment, suka nyinyir, suka membenci, apalagi menghina ya, maghrib gitu kan. Padahal orang yang berkulit maghrib itu banyak, termasuk aku. Berarti kalian sudah menghina sama yang menciptanya. Irinya tuh udah sampai ke tulang sumsum ya, tidak terima orang mendapat keberkahan yang besar gitu. Berarti kamu adalah sudah kayak tidak terima sama Tuhanmu sendiri. Harusnya kalau orang melihat sesuatu keberhasilan atau keberkahan orang yang dilimpahkan sangat besar oleh Tuhan, kamu pun memohon semoga, dan berusaha pastinya. Semoga kamu mendapatkan keberkahan yang sama, bukannya nyinyir, bukannya iri. Kalau modalnya iri dan dengki, nggak akan mendapat keberkahan sampai kapanpun. Yang ada, kalian itu makin terpuruk, makin susah, makin sulit, makin madesu. Tahu madesu? Masa depan suram. Bentar. Gue habis lihat story-nya si Mayang, baru lewat sih di TikTok gue. Dia lagi endorse tapi nyindir si FJ ya. Mayang please lah. Oke, mungkin lo tanpa sadar lo kayak, enggak kok gue gak nyindir dia. Atau mungkin, gue gak begitu kok, ngerasa aja tuh anak kesindir gitu. Berarti kalau gue sindiran gue ini berarti bener dong. Mayang lo tahu kan, si FJ ini kan banyak banget dijulukin maghrib ya sama orang-orang. Ya harusnya lo gak kayak gitu sih gitu. Secara tidak langsung kan dia juga saudara lo. Apalagi lo juga punya ponakan kan. Lo nganggep gak dia ponakan lo atau gimana? Mayang, lo tuh masih muda. Lo better jaga deh attitude lo. Lo harus berperilaku baik. Karena apa, bisa jadi lo juga lagi dilihat nih sama brand-brand atau enggak para orang yang mau endorse lo. Tapi dia ngeliat tingkah lo, etika lo, jadinya jadi ragu. Sayang banget lo Mayang. Lo kalau nggak pergunakan etika lo di masa muda, itu susah banget. Nanti lo bakal nggak diterima di tempat lain gitu. Kalau misalnya lo nggak ngejaga etika lo gitu. Kalau memang kerja untuk ngejatuhin orang lain, mendingan nggak usah gitu, daripada Tuhan nyambut rezeki lo. Jangan sampai nanti Tuhan udah ngalihin rezeki lo yang harusnya lo dapat malah nggak dapet. Sekarang lo tahu kan cari kerja ini susah. Masa ya iya lo ikut walk-in interview, kan gak mungkin, pasti lo gengsi kan. Dan jangan sampai nanti ketika lo di fase susah atau lagi susah, gak ada orang yang mau bantu lo gitu. Dan jangan sampai orang yang lo hina, orang yang lo sindir ternyata bisa bantu lo, ditimbang orang yang menurut lo bisa bantu nyatanya gak bisa bantu lo. Jadi benar-benar Mayang, lo harus hati-hati dalam bersikap, berbicara, karena kita gak tahu kedepannya hidup lo, hidup orang itu seperti apa. Sayang banget Mayang, lo masih muda, lo bisa perbaiki diri lo, etika lo. Dari situ gue yakin kok aura positif lo pasti akan keluar gitu maksudnya. Tapi kalau lo istilahnya udah cakep enggak gitu, misal ya, etika lo nggak ada, lo hancur sih sumpah. Apalagi di dunia entertain, yang lo perlu tuh etika gitu sih.